sebagaimana firman-Mu berbicara kepada hamba-Mu, memberkatinya, menolongnya. Mampukanlah setiap kami untuk bisa mengerti firman ini. Sehingga kami semua bisa membacanya dengan teliti, merenungkannya dengan sungguh-sungguh dan melakukannya dengan penuh kerendahan hati dan datang daripada Tuhan segala kemampuan itu. Mohon Tuhan dimuliakan melalui perenungan ini. Sembunyikanlah hamba-Mu ini di balik salib Kristus itu. Dan berbicaralah melalui hamba-Mu ini. Pakailah dia dan melaluinya Tuhan berbicara apa yang perlu untuk kami. Biar firman Allah ini meneguhkan, menguatkan kami dan memperingatkan kami. Sehingga kami bisa menapaki tahun ini dengan anugerah Tuhan yang sama. Memampukan kami, menolong kami masing-masing. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami menolak segala tipu muslihat kuasa si jahat dalam berbagai rupa dengan berbagai cara yang berusaha merebut perhatian kami, merusak konsentrasi kami daripada firman Allah. Kami tolak, kami usir di dalam nama Tuhan Yesus. Dan biarlah Tuhan yang dimuliakan dan firman yang kami akan renungkan. Di dalam nama-Mu kami memohon. Amin. Silakan duduk. Shalom. Selamat tahun baru untuk kita semua. Selamat datang bagi Bapak, Ibu, dan saudara yang baru pertama kali beribadah bersama-sama di Gereja Interdenominasi Injil Indonesia. Selamat datang di gereja yang adalah tempat pelatihan itu. Gereja tempat teman-teman seperjalanan mengikut Tuhan. Dan kiranya Tuhan menolong dan memberkati kita. Saudara yang terkasih, hari ini kita akan merenungkan firman Allah dari Amsal pasal yang ketiga, ayat yang kelima sampai dengan ayat yang keenam. You are not alone. Saudara, mari kita membaca firman Tuhan ini terlebih dahulu. Kita baca bersama-sama karena hanya 2 ayat saja, kita membacanya dengan suara yang lantang. Firman Tuhan berkata, percayalah kepada Tuhan dengan segenap hatimu, dan janganlah bersandar kepada pengertianmu sendiri. Akuilah Dia, maka Ia akan meluruskan jalanmu. Saudara, sendirian, alone, itu merupakan problem yang sangat kompleks yang pernah dialami oleh seorang manusia. Apakah ada di antara kita yang merasa alone? Are you alone today? Enggak Pak, aku semalam di Kelon, sehingga aku tidak alone. Saudara, mengapa ya? Mengapa kesendirian merupakan problem yang kompleks yang pernah dialami oleh seorang manusia? Pada saat yang bersamaan, kita menyukai kesendirian, tetapi membenci kesendirian. Contohnya bagaimana? Kalau sendiri, aduh sepi ya. Rasanya kok dari tahun ke tahun masih sendiri saja. Kapan saya bisa berdua? Ya, single ingin jadi double. Kalau sudah double, kalau ada anak-anak pasti rame ya. Ingin jadi triple. Tapi kalau sudah jadi quartet, aduh pusing. Coba nggak ada mereka ya. Pada saat yang bersamaan kita kesepian, kita bergumul ingin mendapat teman, pendamping, sahabat. Kita sudah punya teman, punya pasangan, punya anak-anak. Kita ingin mereka kalau bisa sehari saja nggak ada. Kita ingin merasakan berhenti dari segala kebisingan hidup ini. Saudara, itu terjadi ternyata bukan hanya pada kita, pada manusia. Dan ternyata dari 142 negara ada survei yang terbaru tahun 2023. Enggak terbaru ya, berarti udah 2 tahun ya. Katanya hampir separuh dari populasi dunia ini mengalami kesepian. Berarti termasuklah kita di dalamnya kan? Survei ini dilakukan oleh Metagalup. Survei yang sangat mengagetkan ini sehingga WHO pada tahun 2023 menyatakan the loneliness epidemic
terjadi di dunia, kesepian. 1 dari 4 orang di dunia ini mengalami kesepian. Saudara, banyak orang ingin ke Jepang, tapi sampai di Jepang orang kesepian. Kenapa bisa begitu ya? Saudara, kita tidak pernah sendirian sesungguhnya. Tapi mengapa kita kesepian? Saudara, tema hari ini menolong kita untuk bisa mengerti bahwa seharusnya kita tidak perlu mengalami apa yang dikatakan oleh Gallup survei ini. Seharusnya kita tidak termasuk. Kemungkinan separuh dari populasi dunia itu kemungkinannya juga orang Kristen sehingga nggak kesepian. Ya, saya berandai-andai dan berprasangka baik bahwa setiap orang Kristen seharusnya tidak mengalami kesepian. Tetapi agar bisa mengerti sesungguhnya mengenai kita tidak sendirian, engkau dan saya tidak sendirian, itu juga punya konsekuensi, saudara. Maka hari ini mari kita belajar, ada 2 hal yang saya mau bagikan untuk kita, dari firman Allah yang kita baca barusan, ada janji Allah yang menyatakan penyertaannya bagi kita itu selama-lamanya, tetapi juga ada konsekuensinya, saudara. Nah, mari kita coba melihat bersama-sama yang pertama. Saudara, Allah berjanji untuk menyertai kita senantiasa. Dan janjinya ini adalah janji yang dinyatakan oleh firman Allah, bahkan sejak semula ketika Abraham dipanggilnya, dan bahkan ketika diteguhkannya. Saudara, Abraham bergumul juga sebenarnya untuk menerima janji Tuhan, menerima panggilan Tuhan, karena dia sesungguhnya tidak tahu apa yang sedang dia hadapi ke depan. Persis seperti kita nih, tahun baru, udah tahu nih nanti mau ngapain nih. Karena kita dengar dari berbagai macam sumber teori konspirasi 2025 akan ada pandemi baru. Pandemi baru yang bukan hanya menyerang orang-orang dewasa, tapi khususnya pasca pandemi yang lalu, semua yang mengalami, yang pernah menerima vaksin, ya tentu saja ini perlu diverifikasi datanya. Tetapi segala sesuatu mungkin terjadi dalam dunia ini, betul? Tetapi apakah yang akan terjadi itu kemudian membuat kita meragukan pemeliharaan Tuhan? Saudara, dalam Kejadian pasal 12 juga bagaimana Abraham dipanggil, diteguhkan untuk mempersiapkan dia menerima janjinya. Saudara, Abraham bergumul, mengikutinya, menantikan janjinya, tetapi janji itu diteruskan, saudara. Generasi berikutnya juga kata yang sama dalam Amsal pasal 3 ayat yang ke-5, ayat yang ke-6, itu diulangi lagi, saudara. Dalam Kejadian pasal 28 ayat yang ke-15, sesungguhnya aku akan menyertai engkau dan akan melindungi engkau kemana engkau pergi, aku akan membawa engkau kembali ke negeri ini. Sebab aku tidak akan meninggalkan engkau. Sebab aku akan melakukan apa yang kujanjikan kepadamu. Itu firman Allah. Saat berada dalam situasi seperti apakah Yakub pada saat firman Tuhan diberikan kepadanya? Pada saat tidak ada kepastian dalam kehidupannya. Dia sedang dikejar-kejar. Dia dalam situasi ketakutan. Dia mau pergi, arah tujuannya juga nggak tentu, nggak jelas. Tuhan berbicara kepadanya, aku tidak akan meninggalkan engkau. Saudara, tetapi janji itu tidak berhenti, saudara. Kata yang sama muncul lagi dalam Ulangan pasal 31. Ulangan pasal 31 itu, tidak muncul ya. Ulangan pasal 31 itu bicara tentang Musa yang memanggil bangsa Israel untuk berkumpul karena Musa merasa waktunya gak lama lagi. Dia panggil Yosua dan dia berkata, kuatkan dan teguhkan hatimu. Dan kalimatnya, ia tidak akan membiarkan engkau dan tidak akan meninggalkan engkau. Kalimat itu muncul lagi. Peneguhan itu. Dan ayat yang ke-8, dialah yang akan berjalan di depanmu dan dia tidak akan membiarkan engkau dan dia tidak akan meninggalkan engkau. Jadi pasal 31 ayat yang ke-6, pasal 31 ayat yang ke-8, 2 kali diulangi kata aku tidak akan meninggalkan engkau. Dan di perjanjian baru, ketika Tuhan memberikan amanat agungnya,
Dia mengatakan, untuk kepentingan melakukan perintah Tuhan. Dia katakan apa? Aku menyertai engkau senantiasa. Saudara, kelak pasca para rasul sudah mulai berguguran satu persatu. Penganiayaan secara terstruktur, sistematis dilakukan oleh negara pada saat itu. Sehingga jemaat mula-mula terserak kemana-mana, tersebar kemana-mana ke seluruh berbagai belahan dunia. Dan di perantauan, mereka kemudian mengeluh, bagaimana hidup kami. Mereka mau mencari pekerjaan susah. Mereka dapat pekerjaan, mereka dibully, mereka dianiaya, mereka ditekan karena iman mereka. Karena perbedaan ras mereka. Persis seperti kita kan. Kita perantauan kan. Mengalami banyak kesulitan kan. Lalu apa firman Tuhan kepada mereka? Ibrani pasal yang ke-13 ayat yang ke-5. Dengan lantang sekali dia berkata, aku sekali-kali tidak akan membiarkan engkau. Aku sekali-kali tidak akan meninggalkan engkau. Saudara perhatikan kalimat ini. Kata itu dihubungkan dengan kebutuhan hidup. Jangan menjadi hamba uang. Karena aku akan memelihara engkau. Aku tidak akan meninggalkan engkau. Dihubungkan dengan kehidupan pada zaman perjanjian baru. Kekhawatiran, kebutuhan, ketiadaan, kekurangan, tekanan, penderitaan dan aniaya. Saudara, firman Tuhan ini terus berkumandang. Dan kemudian di dalam teks yang kita baca, nanti di ayat yang ke-26, firman Tuhan berkata dengan jelas. Mari kita baca ayat yang ke-26, saudara. Mari kita baca sama-sama ayat yang ke-26. Firman Tuhan berkata, karena Tuhanlah yang akan menjadi sandaranmu dan akan menghindarkan kakimu dari jerat. Saya bacakan terjemahan modern, saudara. Sebab Yahweh akan menjadi penopangmu dan dia akan menjaga kakimu agar tidak terjerat. Ini juga kata yang sebenarnya bermotif sama dan berdasar sama dengan firman yang sudah kita baca dari berbagai bagian teks firman Tuhan. Saudara, karena kita tidak sendirian, kita menjalaninya juga, dan menariknya Tuhan katakan, engkau tidak sendirian. Aku akan ada di sana menopangmu, aku akan ada di sana mendampingimu, engkau tidak akan berjalan sendirian. Saudara, kita tidak pernah sendirian dalam menjalani hidup yang Tuhan percayakan. Saya percaya, dan saya juga percaya bahwa Anda harusnya juga percaya pada hal yang sama, bahwa kalau Tuhan memberi kita hidup dan kepercayaan untuk menjalani hidup ini sampai hari ini, itu juga diberikan lengkap satu paket dengan kemampuan dan pemeliharaannya. Amin. Tuhan tidak pernah beri sesuatu tanpa paket lengkap. Bahkan Tuhan berikan paket combo. Wah, langsung teringat McDonald nih. Saudara, paket lengkap saudara. Dia nggak mungkin kasih kehidupan tanpa ada penyertaan, tanpa ada pemeliharaan. Saudara, maka hari ini, entahkah seperti Abraham yang tengah belajar mengikut Tuhan, menantikan janji Tuhan, entahkah seperti Yakub yang tengah berada dalam keputusasaan, berada dalam situasi ketakutan, entahkah seperti bangsa Israel dan Yosua yang sedang bingung, kehilangan kepemimpinan, dan tidak tahu mau kemana, menuntun bangsa itu menuju ke tanah perjanjian, karena mereka sudah hampir 40 tahun berputar-putar, tidak sampai-sampai juga. Atau mungkin seperti para murid yang tengah melayani Tuhan, memberitakan Injil, menjadi orang-orang yang mencari murid untuk dimuridkan. Atau mungkin seperti orang-orang percaya pada gereja mula-mula yang tersebar, menjadi perantauan di tanah yang asing, tersebar karena imannya, karena aniayanya. Entahkah engkau karena seperti itu, mengalami situasi ditekan, di perantauan, kekurangan hanya karena rasmu, hanya karena imanmu, hanya karena situasimu banyak menderita, banyak air mata, bukan berarti Tuhan tidak memeliharakanmu. Firman Tuhan disampaikan kepada setiap orang, setiap generasi, setiap zaman, setiap tantangan, dan dia berkata tetap sama janjinya. Aku menyertaimu, aku memeliharamu, engkau tidak akan berjalan sendirian.
aku tidak akan meninggalkanmu. Amin. Saudara-saudara, janji itu berlaku bagi kita semua. Bagi setiap umat Allah. Bagi setiap orang yang mengasihinya dengan segenap hati. Saudara-saudara, kita bisa melihat itu dalam sepanjang sejarah, bukan? Saudara bisa melihat sepanjang sejarah gereja bagaimana orang-orang percaya, orang beriman itu hidup, mengalami banyak aniaya dan kesulitan. Saudara bisa melihat bagaimana sejarah dunia dalam 2 kali perang global, saudara. Perang dunia pertama dan kedua, paling banyak korbannya adalah orang Kristen. Saudara, bahkan sampai hari ini, kita masih membaca, masih melihat bagaimana orang-orang percaya bahkan tidak bisa dengan leluasa beribadah. Kita bahkan masih mendengar, saudara, berita yang terakhir yang saya lihat adalah di sebuah provinsi, inisialnya Sumatera Barat, saudara. Mereka tidak diterima beribadah, akhirnya mereka harus membangun gereja di atas bukit, saudara. Dari jalan aspal itu mereka harus berjalan naik ke atas gunung sana. Hanya untuk merayakan Natal, saudara. Wah, saudara dan saya beruntung. Saudara naik ke atas bukit, itu pasti kemauan saudara sendiri. Namanya jalan-jalan. Tapi mereka dipaksa menaik bukit untuk beribadah. Karena kalau mereka beribadah di kota, mereka dianiaya. Kalau mereka berada di rumah, mereka diusir. Tapi mereka tetap setia dan berkata, Allahku tidak pernah meninggalkan kami. Sekalipun banyak kesulitan. Saudara, dalam situasi seperti itulah kita menapaki tahun ini. Dan dalam situasi seperti itulah firman Tuhan ini berbicara kepada kita dengan porsi kita masing-masing. GI3 contohnya, kita juga mengalami banyak kesulitan, saudara. Kalau saudara itu menganggap sebuah kesulitan. Kalau mau beribadah harus angkat barang, angkat perlengkapan, setengah mati harus mengembalikannya. Saudara bisa bayangkan betapa sulitnya. Teman-teman saudara yang mempersiapkan ruangan ini, berlatih di sana, di sini, hachikochi. Betul bahasa Jepang itu. Saudara, tetapi janji Tuhan mengatakan apa? Dia akan meluruskan jalanmu. Saudara, jika kita percaya kepadanya dengan segenap hati dan tidak bersandar dengan pengertian kita sendiri, mengingatnya, mengakuinya, maka dia akan menolong kita dan pertolongannya itu ditunjukkan dengan apa? Meluruskan jalanmu. Wah, Tuhan ini berarti cikal bakal PU ya Pak? Pekerjaan umum. Bukan. Saudara, maksudnya apa? Bagaimana dia membuat jalan hidup kita lurus, saudara? Memang Amsal ini bicara tentang sesuatu yang digambarkan, kiasan, saudara. Tentu saja jalan yang lurus tidak selalu jalan yang baik. Karena Alkitab sendiri berkata ada jalan yang disangka lurus tapi berujung pada. Nah, saudara, maksudnya membuat jalan hidup kita lurus pun kita mengalami banyak rintangan yang membuat hidup kita harus seringkali rerouting itu, berputar terus itu. Kadang-kadang kita harus menghindar kesulitan, kita pindah kiri, pindah kanan, bukan karena kita tidak taat, saudara. Karena ada banyak rintangan, tapi Tuhan sanggup menyingkirkan rintangan yang ada dalam kehidupan kita. Dia sanggup bahkan menambal jalan yang berlubang, mengubah jalan buntu karena ada batu besar menghalangi jalanmu dan jalanku, dan menjadikannya jalan utama. Dia sanggup bahkan melihat, mengetahui, memperbaiki jalan yang kita lihat itu tidak ada jalan dan tidak bisa kita lalui. Saudara, kita ini hanya bisa lihat jalan hanya beberapa meter. Tapi Allah dalam kemahatinggiannya, kealahannya bisa melihat jauh. Lebih daripada kita bisa melihat jauh. Saudara, bagaimana caranya? Ada ribuan cara yang bisa digunakan oleh Tuhan. Ada ribuan cara, jutaan cara yang bisa dilakukan Tuhan. Bisa jadi melalui penundaan, saudara. Maka tidak heran kalau hidup kita kadangkala ditunda banyak hal kan. Hidup kita mengalami banyak jalan memutar, saudara. Dan tidak kurang juga ada mujizat yang kita alami.
Ada teman yang Tuhan taruh di tengah-tengah kita, ada kesempatan yang Tuhan buka tiba-tiba, ada pintu-pintu yang tadinya tidak pernah kita tahu, lalu terbuka, dan ada banyak doa yang terjawab. Tapi ada banyak juga doa yang belum sama sekali sepertinya terjawab. Saudara, seorang hamba Tuhan bernama John Ortberg, saudara. Dia menulis buku yang sangat bagus sekali. God is closer than you think. Bukunya bagus. Dia mengatakan begini nih. Tahukah saudara, dalam bukunya dia bilang begini. Di dalam Alkitab, kisahnya bukanlah tentang keinginan manusia untuk bersama dengan Allah, untuk dekat dengan Allah. Enggak. Di dalam Alkitab, kisah yang paling utama adalah keinginan Allah untuk bersama dengan umatnya. Terbalik loh. Keinginan kita selalu jauh sama Tuhan. Tapi Tuhan selalu punya keinginan untuk dekat dengan umatnya. Maka dia datang ke dunia. Itu tanda dia ingin dekat dengan Anda dan saya. Tentu saja karena kasihnya. Bukan karena Anda ganteng, Anda cakep, Anda banyak, Anda penting begitu. Karena Tuhan sendiri berkata, bukan karena rupamu. Bukan karena jumlahmu yang banyak. Bukan karena paras dan elokmu. Tapi karena kasih Allah. Karena dia yang telah berjanji. Yang tidak bisa mengingkari janjinya kepada nenek moyangmu. Saudara, ingatlah. Engkau tidak sendirian. Janji Tuhan bukan hanya sekedar janji. Dia adalah Allah yang berjanji. Tetapi Allah yang bisa menepati janjinya. Amin. Dia Allah yang mampu berjanji tetapi juga bisa menggenapi janjinya. Dia bukan seperti teman kita yang banyak janji. 1000 janji, 1001 kebohongannya. Saudara, ada teman saya begitu loh dulu. Udah gak jadi teman lagi sekarang. 10 yang dia bilang. 8 bohong. 2 diragukan kebenarannya. Lu gak ada yang benar Pak, ya itulah dia. Saudara, Allah gak seperti itu. Allah berjanji dan dia serius ketika dia berjanji. Dan Allah gak pernah lupa akan janjinya. Saudara, kadang kalau kita ngomong hari ini, berjanji hari ini, dalam 2 jam kemudian kita lupa sudah. Apa yang kita janjikan, betul gak? Seringkali saya juga dengan anak saya begitu. Pak, nanti kita pulang gereja, kita makan di McDonald ya. Oke. Untuk menyenangkan anak, oke. Begitu sudah selesai gereja, sudah sampai di rumah, kok gak jadi ke McDonald? Oh, ngapain ke McDonald? Kan Papa tadi bilang oke katanya. Ah, kapan? Saudara, saya sendiri lupa dengan apa yang saya katakan. Tapi Allah gak begitu. Allah adalah Allah. Itu sebab dia berjanji dan janjinya harus kita pegang. Karena dia mampu untuk mengenapi janjinya. Saudara, Allah telah membuktikan dalam sejarah. Allah telah membuktikan dalam hidup Anda. Tahun 2024. Seingat saya tahun 2024 tanggal 1 Januari atau 31 Januari saya tidak salah. Di sini kita beribadah, betul ya? Dan saya ingat betul, di tahun yang sama kita belajar banyak kekhawatiran. 2024 gimana ya? Akankah semua kekhawatiranku bisa tidak terjadi? Akankah semua doa-doaku akan terjawab? Nah, hari ini coba kita tanya kepada hidup kita masing-masing. Apa yang Tuhan sudah ukir dalam hidup kita? Dan pertanyaan yang sama kalau masih muncul. Gimana 2025 ya? Akankah semua keinginanku terkabul? Atau aku masih khawatir ya? Saudara, ingatlah engkau tidak sendirian. Yang kedua, karena kita tidak sendirian saudara, hidup kita itu punya konsekuensi. Apa konsekuensi penyertaan Tuhan dalam kehidupan kita? Ini penting kita tanyakan. Saya tidak mau mengajak jemaat yang Tuhan percayakan untuk digembalakan, hidup dalam janji-janji yang manis tanpa ada tanggung jawab menerima janji itu. Saudara, ketika Tuhan berjanji, dia menuntut tanggung jawab diberikan kepada kita. Karena selalu hak diberikan bersamaan dengan tanggung jawab.
Saudara, konsekuensi dari penyertaan Tuhan itu apa? Kita tidak akan pernah menjalani hidup sendirian karena Tuhan menyertai kita. Itu janjinya dan Dia telah membuktikannya sampai hari ini. Tetapi ayat yang kelima, saudara, menarik untuk diperhatikan. Saudara, ini ayat yang berisi dua kalimat perintah yang kedua-duanya bertolak belakang sama sekali. Kalimat pertama, percayalah kepada Tuhan, adalah kalimat positif, saudara. Kalimat yang kedua, selanjutnya itu bicara tentang kalimat yang negatif. Dan kedua-duanya bicara tentang percaya. Hanya dengan kalimat yang negatif. Kalau kalimat yang pertama berkata jangan percayalah kepada Tuhan, yang kedua berkata jangan percaya kepada pengertianmu sendiri. Itu esensinya. Dalam satu ayat ada dua kata yang berbeda. Memang seringkali Tuhan bermain kata demikian. Saudara, seringkali memang Tuhan menggunakan kalimat-kalimat begini. Dan kehidupan kita juga tanpa kita sadari sebenarnya ada dua rasa, ada dua cara, ada dua jalan keluar, ada dua jawaban yang selalu harus muncul. Ya atau tidak. Betul? Lakukan atau tidak lakukan. Makan atau tidak makan. Begitu kah? Saudara, kalimat ini mau bicara tentang apa? Yang pertama, di situ dikatakan kita punya dua kemampuan. Dan kadang-kala dua kemampuan itu seringkali kita pertentangkan dan kita lakukan dua-duanya. Seharusnya untuk supaya kita tidak melakukan yang kedua, yang negatif, kita harus melakukan yang pertama, yang positif. Tetapi Amsal mengatakan engkau harus aktif di dalam yang positif dan aktif pula di dalam yang negatif. Aktif untuk tidak melakukannya. Bagaimana caranya aktif tidak melakukannya? Dengan aktif melakukan yang positif. Saudara, istilah percaya di sana itu bicara tentang Batak. Ini bukan suku ya. Berarti kalau begitu pantas ya orang Batak Kristen ya. Karena dia percaya ya. Ini jangan narsis ya. Orang Batak ini. Batak dalam bahasa Ibrani artinya berbaring dan tidak berdaya. Nah lo, ayo. Siapa yang mau narsis lagi, ayo. Oh jadi orang Batak itu sering males-malesan ya. Generasi rebahan. Saudara, berbaring tak berdaya ini bukan karena tak berdaya lalu dia berbaring. Tidak, justru dia berbaring karena dia mempercayakan dirinya. Saudara punya tempat tidur di rumah? Punya? Siapa yang punya? Jangan ketawa loh, di Jepang susah cari tempat tidur, saudara. Tempat tidur bed yang punya kayu, yang punya kaki-kaki itu. Semua punya? Saudara, mungkin kalau ukuran badan seperti saudara, saudara tidak perlu iman untuk tidur di tempat tidur. Tapi kalau badan saudara seperti saya, itu butuh iman yang kuat saudara untuk tidur di tempat tidur. Karena begitu saya membaringkan diri saya di tempat tidur itu, saya harus mempercayakan tempat tidur itu tidak jebol saya tiduri saudara. Maka kalau pergi ke Nitori atau ke IKEA, saya mulai coba-coba tempat tidur. Saya duduknya pelan-pelan. Begitu dia bunyi, langsung berdiri. Perlu iman yang kuat, saudara, untuk tidur. Membaringkan diri kita, itu berarti mempercayakan kita ditopang oleh tempat tidur itu. Percaya kepada Tuhan berarti menyerahkan hidup kita untuk ditopang olehnya. Yang menggunakan tongkat, karena dia mungkin sulit berjalan. Dia harus mempercayakan seluruh badannya ditumpu oleh tongkat itu. Kalau dia setengah hati bertumpu pada tongkat itu, dia akan mengalami lebih sakit daripada kakinya yang sakit. Saudara, kata ini menggambarkan ketidakberdayaan dan ketergantungan kepada Tuhan. Dan ini menunjukkan dia tunduk sepenuh-penuhnya. Kenapa? Karena dia tahu apapun yang dia usahakan tidak akan bisa mengubah situasinya.
Dan dia tidak bisa membuat apapun untuk bisa menolong dia menghadapi situasinya. Maka dia mengatakan istilah Batak. Ibrani istilah ini sebenarnya jauh lebih kuat, saudara. Gagasannya itu meletakkan diri di atas tempat yang keras. Saudara, keras itu belum tentu kuat. Tapi keras itu bukan saja belum tentu kuat, tetapi juga pasti tidak nyaman. Saudara, kalau saudara membaringkan diri saudara dan percaya kalau saudara berjalan dalam perjalanan mungkin camping atau pergi jalan-jalan ke gunung, hiking, saudara capek, harus beristirahat, saudara nggak punya tenda, saudara harus berbaring di mana saja. Berbaring di tanah. Saudara harus punya iman yang kuat untuk tidur di situ. Bagaimana begitu Anda berbaring, ada ekor ular di situ. Lalu ularnya kaget, Anda pun kaget. Berhadapan-hadapanlah Anda dengan muka ular itu kan. Arama, kata ular, arama katanya. Saudara, apa yang terjadi saudara? Saudara punya banyak ketidaktahuan ketika berbaring di satu tempat, betul? Dan belum tentu Anda merasa kenyamanan itu ada di sana. Tetapi istilah Batak itu bicara tentang penyerahan total. Atau ya tidak sama sekali percaya. Saudara, istilah percaya kepada Tuhan dengan segenap hati, ini bukan istilah kepercayaan yang parsial. Tapi kepercayaan yang total. Kalau kita masih percaya, hanya karena Tuhan, ya nggak ada jalan lagi Tuhan, ya cuma Tuhan lah, ya udah kalau gitu saya percaya. Itu bukan percaya saudara. Itu berarti Tuhan jadi tukang cuci piring kita. Semua kekacauan yang sudah kita buat karena mengandalkan diri sendiri, usaha ini dan itu. Lalu kemudian karena tidak berhasil, lalu kita katakan, God, I surrender my life. Harusnya dari awal bro. Sejak awal berkata Tuhan, memang Tuhan katakan, berdoa dan berusaha. Tapi jauh sebelum aku berusaha, aku serahkan usahaku. Kalau Tuhan tidak mengendaki aku berusaha, tolong aku untuk bisa melakukan apa yang kau kehendaki. Saudara-saudara, jangan bersandar kepada pengertian kita sendiri. Inilah separuh dari kepercayaan itu. Kalau kita mengabaikan kalimat ini, maka kita juga sedang mengabaikan apa yang Tuhan perintahkan. Saudara, kenapa Tuhan katakan percaya kepada Tuhan dengan segenap hati? Kenapa perlu segenap hati? Saudara, Allah itu tidak mungkin mengecewakan, karena Allah tidak mungkin melakukan kesalahan, betul? Allah tidak mungkin gagal, kasihnya tidak mungkin terbatas. Allah tidak punya motivasi terselubung. Allah tidak mungkin berbuat jahat. Saudara, loh kalau begitu Tuhan terbatas dong Pak, dia nggak bisa berbuat jahat. Loh enggak dong. Allah justru tidak berbuat jahat, itu justru adalah bukti kealahannya. Karena Anda dan saya bukan Allah, maka kita tidak bisa melawan kejahatan. Dan kita ingin mau melakukan kebaikan justru jatuh berbuat kejahatan. Tapi Allah, dia bisa membatasi dirinya, menjaga dirinya, dan bahkan menolak segala kejahatan. Saudara, dia tidak punya motif terselubung apalagi jahat. Tapi menarik saudara, kalimatnya tidak berhenti di situ. Istilah bersandar itu merupakan kalimat atau kata yang tersulit dalam kehidupan kita. Istilah ini bicara tentang bertumpu pada sesuatu atau penopang yang lain sebagian. Jadi ada orang, kalau di kampung dulu ada tuh, hari Minggu dia ke gereja, Senin dia pergi ke dukun karena dompetnya hilang. Ya, hari Minggu dia ke gereja, minta doakan oleh pendeta. Hari Selasa dia pergi ke dukun minta berobat. Ya. Nah, saudara, bertumpu pada sesuatu penopang yang sebagian. Dan mereka anggap inilah iman. Berdoa dan berusaha. Namanya juga usaha Pak. Ini kan sebagian dari iman. Enggak. Amsal katakan, percaya kepada Tuhan, totally, dan supaya kita totally tidak bersandar pada pengertian sendiri, totally percaya kepada Allah. So, saudara,
pengertian ini bicara tentang apa? Kata pengertianmu itu bicara tentang proses mental yang dilakukan, digunakan, kemampuan kita untuk menganalisis segala sesuatu dalam kehidupan kita. Yang dari besar kita mulai analisis sampai bagian yang kecil, mikro, bahkan sampai begitu kecil sekali. Kita teliti, kita siapkan plan A, B, C, ada rencana utama, ada kontingensi, semua kita siapin rencana hidup kita. Oke, gaji saya sekian, investasi sekian, tabungan sekian, kirim sekian, ini pasti aman hidup kita. Siapa bilang? Siapa yang tahu terjadi krisis moneter tiba-tiba? Siapa yang tahu orang terkaya tiba-tiba menjadi orang yang paling miskin? Tak ada yang tahu. Saudara, dalam dunia nggak ada yang pasti. Kalau kita mengandalkan pengertian kita sendiri, maka kita nggak bisa percaya kepada Allah secara total. Maka mari kita gunakan semua kekuatan kita, pengertian kita, untuk sepenuhnya mempercayakan diri kepada Allah. Bersandar kepada Tuhan. Bukan kepada kemampuan kita. Saudara, mungkin saudara S1, S2, dan S3. Mungkin saudara punya pengalaman belasan puluhan tahun di bidang saudara. Itu tidak menjadikan saudara ahli di dalam bidang saudara. Mungkin di antara orang lain Anda paling ahli. Tapi bagi Allah, Anda belum siapa-siapa. Anda bukan siapa-siapa. Karena Tuhanlah sumber segala hikmat dan pengertian. Amin. Sehebat-hebatnya manusia, semampu-mampu dan sepintar-pintarnya manusia, dia hanya manusia, betul? Allah tidak terbatas. Maka perlu hati-hati mengenai istilah percaya ini. Ada satu buku yang ditulis oleh dua hamba Tuhan yang baik, bernama Ken Sande dan Kevin Johnson. Kevin Johnson dalam bukunya Resolving Everyday Conflict, dia bilang begini nih, saudara, percaya kepada Tuhan bukan berarti percaya bahwa dia akan melakukan apa yang kau inginkan. Percaya kepada Tuhan adalah percaya bahwa dia akan melakukan segala sesuatu menurut Allah itu baik. Nah, maka kalau pengertian kita yang kita katakan, Tuhan, ini loh rencanaku, ini planning saya, please, buat berhasil. Loh, Tuhan bukan pesuruh kita. Gak bisa. Bukan apa yang engkau percaya itu baik. Loh, saudara sudah menemukan banyak kisah, bukan? Di dalam perjanjian lama maupun perjanjian baru. Orang percaya maupun orang yang tidak percaya. Ketika Naaman mau disembuhkan, ketika seorang mau dipulihkan di perjanjian baru, seringkali dia mengajukan, harusnya kan begini ya, harusnya kan aku di sana ya, harusnya aku melakukan ini ya. Karena konsepsi kesembuhan, konsepsi pemulihan sudah dia miliki. Maka dia mengajari Tuhan caranya, preskripsinya dia jajari. Tuhan tidak bisa begitu. Apa yang Tuhan anggap baik, menurut dia baik, itu yang harus kau percayakan kepadanya. Karena tidak pernah apa yang dia kerjakan dan dia berikan, bahkan dia nyatakan itu tidak baik. Amin. Mungkin bagi kita nggak baik juga. Tapi jangan heran. Itu sebab dalam Amsal 3 ayat yang ke-6, kita dituntut untuk ingatlah pada Tuhan. Saudara, saya sengaja mengambil terjemahan bahasa Indonesia sehari-hari, saudara. Kata akuilah memang juga kata yang digunakan dalam terjemahan bahasa Inggris, acknowledge God katanya. Tapi kata mengingat ini menurut saya jauh lebih dalam maknanya. Mengapa? Ingatlah Tuhan dalam segala sesuatu yang kau lakukan. Bahwa apa yang kau lakukan, ingat, bukan engkau, tetapi Tuhan. Ingat, akui dia di situ. Tuhan, ini pekerjaanmu. Aku hanya bisa mengerjakan sebagai alatmu. Aku hambamu. Saudara, istilah ini, kata ingat ini, pada Tuhan dalam segala sesuatu, maksudnya apa ya? Konsekuensi not alone itu, tidak sendirian itu, kita diperintahkan untuk terus-menerus mengingat dia. Apapun yang kita mau kerjakan, konsultasilah kepadanya. Diskusilah kepadanya.
bertanyalah kepadanya. Saudara masih ingat? Orang Israel setiap kali mau berperang, mereka selalu tanya sama Tuhan. Tuhan, Daud juga begitu. Ku kejarkah? Hakim-hakim juga begitu. Ku kejarkah? Kalau firman Tuhan katakan, berangkat, berangkat. Kalau firman Tuhan katakan jangan berangkat, jangan berangkat. Itu sebab Paulus ketika dia di penjara, dia nggak keluar tuh di Filipi. Walaupun penjara terbuka, rantai terputus, dia nggak keluar. Kenapa? Karena tidak ada konfirmasi dari Tuhan untuk dia keluar. Dan karena dia tidak keluar, karena sebab dia tidak mendengar Tuhan katakan keluar, walaupun rantai dan penjara terbuka sebagai visualisasi seolah-olah Tuhan mengatakan keluar, dia tidak keluar. Kenapa? Karena nggak ada suara Tuhan berkata, keluar Paulus, aku sudah membebaskanmu seperti Petrus. Enggak. Ternyata betul. Dengan itulah dia memenangkan kepala penjara di Filipi, bukan? Dan seluruh keluarganya diselamatkan, diserahkan kepada Tuhan. Saudara-saudara, berkonsultasi kepada Allah. Maka kata acknowledgement itu bicara bukan hanya tahu. Saudara, ada yang gak suka makan durian? Siapa yang gak suka makan durian? Wih, semua makan durian. Siapa yang pernah makan durian? Coba angkat tangan. Tadi katanya semua makan durian, tapi yang angkat tangan yang sedikit. Yang gak angkat tangan makan apa? Aku sih itu biasa Pak, kalau saya anti mainstream, saya kulitnya saya makan. Jangan begitu dong. Ya. Saudara, kalau saudara ditanya, apa itu durian? Deskripsikan durian. Gimana mendeskripsikannya? Kalau saudara belum pernah makan durian, saudara hanya akan mendeskripsikan sesuai dengan apa yang Anda lihat kan? Bentuknya bulat, nggak selalu. Ada durinya, bijinya ada, warnanya kuning, kemasan, kadang-kadang orange, baunya menyengat seperti bau kotoran. Tapi harumnya kira-kira 10 km udah tercium. Katanya enak, nah itu lihat kalimatnya, katanya enak. Itu bukan pengetahuan saudara. Itu pengetahuan yang engkau baca. Kata acknowledgement, mengakui, mengingat itu, karena engkau punya pengalaman. Pengalaman adalah, kalau engkau merasakan apa itu durian rasanya seperti apa. Ada rasa manisnya, agak pahit-pahit sedikit, sedikit agak bau kalau saya, gitu ya. Saudara, kalau dulu ada 2 hal di kampung. Kami dulu tiap tahun pulang dari Jakarta ke kampung. Di kampung itu tahun 85, 87, sampai tahun 90-an di daerah Tapanuli Selatan itu cukup udik saudara. Namanya juga kampung ya. Jadi ada 2 hal orang makan itu hanya di kala tahun baru. 1, sarden. Saudara tahu ikan sarden? Tahu ya? Yang apa? Generasi Z tahu gak sih? Ikan sarden, ikan kaleng. Itu kalau dibuka baunya minta ampun. Itu hanya dimakan kalau ada tamu dan tamu spesial. Nah, satu waktu saya pulang main bola. Tiba-tiba ada anak yang memang keluarga terpandang dan kaya di sana. Dia selalu pamer saudara. Setiap kali dia kumpul ke teman-teman dia bilang, katanya. Makan apalah aku katanya. Ya orang kan pengen tahu ya, makan apa sih dia? Lalu dia deketin lah hidungnya ke mulut tuh ya. Coba lagi, katanya. Sarden. Saudara, saya lucu, kenapa ya begitu? Rupanya ada satu teman di perkumpulan itu yang jengkel gitu. Karena mungkin dia belum pernah merasakan apa itu sarden. Hanya cium bau dari nafas kawan yang bau itu gitu. Nggak jelas juga apakah itu bau sarden atau bau giginya, nggak jelas kan. Satu waktu kedatanganlah keluarganya di tahun baru pada saat kami pun pulang bersama dan melihat dia. Mimbar, aku
Aku baru makan sarden katanya. Nanti kutunjukkan sama teman-temanku. Sengaja dia makan pakai tangan, dia tidak cuci. Dia tidak enggak. Kumpul katanya. Dia tempelkan tangannya ke semua hidung teman-temannya. Sap! Makan apalah aku katanya. Dan semua serempak teman-temannya bilang, sarden. Saudara, pada waktu itu saya ketawa minta ampun. Makan sarden begitu bahagia. Tapi dia berkata dengan bangganya, aku baru makan sarden. Dan aku baru merasakan betapa enaknya sarden itu. Aku merasakan begitu manisnya, pedasnya, dan luar biasa gurihnya. Nah, ini pasti sudah dimasak ulang nih. Sardennya itu ada kenyal-kenyal dikit. Hah? Saudara, ternyata yang dia makan adalah kuah sarden dengan tempe. Saya bilang, percaya dirinya luar biasa kan. Bau sarden dan tempe memang agak saru. Rupanya karena terlalu miskin, sardennya cuma 1 kaleng, airnya banyak. Diisi tempe, tahu. Seolah-olah itu adalah sarden. Sehingga dia tidak pernah tahu rasa sarden sebenarnya. Karena sardennya sudah di blender sampai hancur. Sedih sekali saudara-saudara. Tapi dari sana saya belajar. Pengalaman apa yang kita alami. Memakan sesuatu belum tentu. Itu yang kita makan dan kita beritakan pula. Acknowledgement artinya adalah aku tahu, aku mengalami. Dan aku betul-betul tahu apa yang sedang aku alami. Dan itu menjadi satu patokan buat saya untuk menjalani hidup saya ke depan. Dan apapun yang ku alami, ku lakukan dimanapun, di rumah, di bisnis, di sekolah, tempat kerja, saat bermain, saat bekerja, saat serius, saat genting, saat biasa, peristiwa besar, kecil, biasa, spektakuler, aku selalu berkonsentrasi kepada Tuhan. Jangan pernah lewatkan Tuhan di dalam apapun perencanaanmu, hidupmu di tahun ini. Sebelum melakukan, sebelum merencanakan, Tuhan, apa yang Engkau inginkan aku lakukan? Bagi yang jomblo-jomblo, kalau ada yang deketin laki-laki atau perempuan, Dek, halo Dek, selamat tahun baru. Hati-hati itu modus itu. Tunggu Bang, tunggu Dek, aku tanya Tuhan dulu. Tuhan jawab nggak nih? Saudara, hati-hati. Jangan pernah lupakan Tuhan. Tidak ada tempat di mana kita melupakan kealahannya. Dan ketergantungan kita kepada Tuhan itu ditentukan dari kata ingatlah pada Tuhan. Saudara, kita perlu mengingat ini. Kenapa kita perlu ingat? Dengan mengakui Dia dalam segala sesuatu hidup kita, sesungguhnya kita sedang mengingatkan diri kita sendiri bahwa kita tidak sendirian. Maka kita selalu konsultasi. Saudara kalau punya istri, punya suami, selalu saudara konsultasi nggak kalau mau beli sesuatu? Enggak Pak, saya mah lebih baik minta maaf daripada minta izin. Oh nggak boleh gitu saudara. Ya, saudara, kalau Anda tahu konsekuensi hidup berdua, maka segala sesuatu harus berjalan berdua, tidak bisa sendirian. Kalau engkau hidup bersama dengan Tuhan, maka segala sesuatu harus bersama dengan Tuhan. Jangan biarkan hidupmu 1 detik saja tidak engkau konsultasikan dengan Tuhan. Saudara, apa kesimpulan kita hari ini? Saudara, you are not alone. Ingat itu. Anda tidak sendirian. Dan saya berdoa supaya kita semua tidak masuk dalam hampir setengah populasi dunia yang mengalami kesepian. Karena kita sadar kita tidak sendirian. Karena engkau tidak pernah sendirian dan Tuhan tidak pernah meninggalkan kita, Tuhan tetap memelihara kita, maka percayalah kepadanya. Dan percayalah dengan total, saudara. Akuilah Dia, ingatlah Dia dalam kehidupanmu. Jangan pernah biarkan hidupmu 1 detik saja tidak berkonsultasi dengan Dia. Miliki relasi yang baik dengan Tuhan dalam doa dan persekutuanmu dengan Tuhan. Jangan biarkan hidupmu terbuang sia-sia tanpa ada Dia di sana. Amin. Kiranya Tuhan menolong kita di dalam segala kehidupan kita. Selamat menjalani tahun baru ini. Selamat bergantung pada Tuhan. Selamat mempercayakan diri kepada Allah. Selamat belajar mengikut Tuhan untuk mengingatnya, mengakuinya dalam segala kehidupan kita.
dan selamat menikmati berkat dan kuasa Tuhan dalam kehidupan kita di tahun ini. Amin. Mari kita bangkit berdiri. Mari kita berdoa. Mari masing-masing kita berdoa. Allah kami yang hidup, Allah yang mengasihi kami, berjanji dan akan menepati janjinya, dan membuktikannya sampai titik ini. Engkau tidak pernah mengingkari seluruh janji-janjimu. Kami bersyukur kepadamu. Kami memuliakan namamu atas apa yang telah Tuhan kerjakan dalam hidup kami. Hari ini kami memohon kepadamu Tuhan, di hari pertama di tahun ini, biarlah seruan kami tertuju bukan kepada diri kami. Pujian kami, permohonan kami mulai dari Tuhan. Dan kami menapakinya juga bersama dengan Tuhan. Ketika kami mengalami banyak kesulitan, air mata di tahun ini, pergumulan, mohon Tuhan menguatkan pundak kami, sehingga kami bisa memikulnya dengan kekuatan yang datang dari Tuhan. Ketika harus mencucurkan air mata karena kelemahan tubuh, karena sakit penyakit yang tak kunjung sembuh, karena banyak pergumulan di tengah-tengah keluarga, pribadi, di tempat kerja, bahkan masa depan yang makin belum jelas tiap-tiap waktu, mohon Tuhan meneguhkan hati kami untuk mengingat akan firman-Mu dan mengingatkan kami bahwa kami tidak sendirian. Ketika kami mengalami kesepian, kesendirian di tempat perantauan, di tempat pekerjaan kami merasa terisolasi dari dunia ini, mohon Tuhan menyertai kami dan menolong kami untuk mengingat kami bahwa kami tidak sendirian. Dan pimpin kami yang mau belajar untuk mempercayai Tuhan, mengikut Tuhan, mengingat akan Engkau, dan mengakuimu dalam hidup kami. Tidak mudah untuk menapaki satu tahun ini. Akan ada banyak kesulitan. Tetapi kami juga percaya akan ada banyak sukacita yang menanti kami di depan. Akan ada banyak pertolongan Tuhan, terobosan-terobosan hidup yang Tuhan boleh persiapkan untuk kami di sana. Ada banyak pencapaian-pencapaian juga yang menanti kami ada di sana. Oleh karena itu Tuhan, mampukan kami untuk bisa menghadapi apapun yang sedang menanti kami. Tolong kami menjadi seorang yang teguh, kuat, dan mampu menapaki semua hari lepas hari yang Tuhan percayakan. Jauhkan dari kami putus asa. Jauhkan dari kami kata menyerah. Tapi berikan kepada kami hati yang teguh untuk tetap berjuang dan pasrah kepada Allah. Dan tolong sertai semua jemaat-Mu di G3 Tokyo ini dan seluruh G3 di seluruh Jepang. Mohon Tuhan memimpinnya. Menolong gereja-Mu, menolong para pelayan-Mu, menolong hamba-hamba-Mu. Tuhan memberkati semua saudara yang berulang tahun minggu ini. Ibu Desi Taliwongso, Sion, Hikari Rondonu, Bapak Dev, Saudari Alfa Deborah, Siregar, dan semua yang berulang tahun dalam minggu ini, bahkan semua jemaat yang mungkin luput dari perhatian kami, mohon Tuhan memberkati satu persatu. Dan Tuhan yang telah mengaruniakan usia yang bertambah, karuniakan juga pertolongan Tuhan untuk bisa menjalaninya. Dan berikan kemampuan untuk bisa dapat berkarya di dalamnya. Mohon Tuhan juga memberkati kesehatan daripada saudara kami yang mengalami kelemahan tubuh. Ibu Ellen, Ibu Wina Rianja, Ibu Andita Aprilia, Ibu Diana Osada. Mohon Tuhan memberikan kesembuhan, pemulihan dari sakit penyakit kelemahan tubuh yang membuat mereka menjadi terbatas dalam pergerakannya. Tuhan, berikanlah belas kasihan-Mu. Sampai Tuhan memberikan pemulihan, mampukan mereka untuk boleh tetap bergantung pada Tuhan, menanggung rasa sakit di dalam kekuatan yang Tuhan boleh karuniakan. Mohon Tuhan memberkati ibu yang mengandung, Ibu Anita, Ibu Iga, Ibu Meliana, Ibu Gabriela, dan Ibu Dewi Hutagaul. Tuhan, pimpinlah ibu-ibu ini, berikanlah kesehatan kandungannya, sampai proses persalinan nanti, mohon Tuhan yang boleh menjaga memeliharakan. Dan ada banyak juga ibu-ibu yang tengah menantikan, merindukan.
Tuhan juga mendengar permohonan mereka. Dan Tuhan berbelas kasihan, memberi kepercayaan kepada mereka untuk memiliki buah hati. Mohon Tuhan memberkati tanah air kami di Indonesia yang saat ini beberapa daerah mengalami bencana banjir, longsor, dan banyak bencana lain. Biarlah mereka juga memulai tahun yang baru ini dengan kepercayaan kepada Tuhan sekalipun di tengah pergumulan dan di tengah bencana yang mereka alami. Jadikan ini kekuatan buat mereka untuk bisa dapat tetap setia kepada Tuhan. Tuhan menyertai semua jemaat Tuhan, anak-anak Tuhan yang mengalami aniaya, yang mengalami kesulitan, yang mengalami banyak tantangan. Bahkan kami berdoa untuk semua keluarga yang tengah berduka, korban dari pesawat yang jatuh dari Jeju Airline. Mohon Tuhan memulihkan, memberikan kekuatan, memberikan penghiburan bagi semua keluarga. Dan Tuhan menolong seluruh orang-orang percaya di seluruh dunia untuk tetap menjadi alat Tuhan. Kami mohon kepadamu untuk semua jemaat Tuhan yang hari ini hadir. Pertama kali Tuhan peliharakanlah, Tuhan sertailah. Kami mau berdoa sebagaimana Engkau mengajarkan kami berdoa. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampun kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni yang bersalah kepada kami. Dan janganlah kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami dari jahat, karena Kau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin.